Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Dila Natasha dengan NIM 0702232052. Aku merupakan mahasiswi Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman mobile dasar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alda MKom. Nah, di sini aku akan menjelaskan proyek kodularku yang menggunakan database Airtable. Nah, di sini adalah aplikasi stok barang. Nama aplikasiku adalah Stockly Manajemen Stok Pintar. Nah, di sini dia menggunakan 4 tabel, yaitu ada data barang yang terdiri dari kode barang dan nama barang, kemudian ada stok akhir yang terdiri dari kode barang, nama barang, stok akhir, kemudian ada barang masuk yang terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah masuk, stok akhir, dan tanggal. Kemudian ada barang keluar yang terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah keluar, stok akhir, dan tanggal. Langsung saja aku jelasin mengenai project di kodularnya. Di sini ada screen-screennya, ada screen 1, barang keluar, barang masuk, detail barang, laporan, login, menu utama, stok akhir. Nah, screen 1 ini adalah halaman utama sebelum login. Ini logonya, manajemen stok pintar aplikasi stok barang. Nanti dia untuk masuk ke login ada waktunya. Ini dia bloknya. Nah, menggunakan time enabled. Nanti langsung otomatis ke login setelah kita buka screen 1. Jadi nggak ngeklik, dia ada waktu untuk masuk ke login. Kemudian kita masuk ke designer bagian login. Di sini loginnya dia ada menggunakan tombol untuk input username dan password. Kita masuk ke codingannya. Ini button login itu untuk masuk ke menu nih. Kemudian untuk memasukkannya adalah ada username sama password. Nah, kalau misalnya username-nya itu belum diisi, dia wajib diisi, passwordnya juga. Ini fungsi-fungsinya. Nah, aku buat itu untuk username loginnya adalah admin dan passwordnya adalah juga admin. Jadi kalau misalnya berhasil login, dia akan muncul notifikasi berhasil login. Nah, kemudian langsung masuk ke bagian menu utama. Ini adalah tampilan menu utamanya, ada button barang masuk, barang keluar, stok akhir, laporan, sama logout. Oke, semuanya. Kemudian ini adalah bloknya. Nah, when button menu barang masuk akan masuk ke menu bagian barang masuk. Barang keluar juga begitu, akan masuk ke barang keluar. Menu stok akhir akan masuk ke menu stok akhir, menu laporan akan masuk ke menu laporan, dan logout akan kembali ke menu login. Kemudian kita masuk pada bagian barang masuk. Nah, ini untuk menginput barang, tambah data barang, ada tanggalnya. Nah, ini bagian input teks. Ada bisa masukkan kode barangnya dan nama barangnya, kemudian disimpan, tombol button simpan ini. Kemudian ada proses barang masuk, masukkan kode barangnya. Mau masukkan stoknya nih, terus nama barangnya nanti akan muncul stok akhir saat ini. Masukkan jumlah barang, nanti barang yang tadi akan masuk berapa nih stoknya, kemudian diproses, bisa di reset juga. Ini dia bloknya, ada banyak, jelasin dari atas. Ini adalah installed global, kode proses masuk, nama proses masuk. Dia akan kembali hilang kalau misalnya sudah diproses. Kemudian untuk barang masuk ada tanggalnya, ini tanggal
semuanya akan masuk otomatis. Kemudian button simpan data barang. Nah, barang yang kita masukkan tadi, kodenya itu wajib diisi. Jadi kalau kita belum isi, dia belum bisa tersimpan. Kode, nama barang itu wajib diisi. Kemudian untuk masuk itu tambah barang. Sorry ya guys, lagi flu. Kemudian kode barang itu maksimalnya ada 1000 maksimal recordnya. Kemudian ada button kembali, akan kembali ke menu utama kalau kita pencet button kembali ya. Lalu ada data barang masuk, ada tambah barang. Lalu kemudian misalnya kita masukkan kodenya lagi kan. Nah, kodenya itu nggak bisa double, jadi ada notifikasi kode barang sudah terdaftar gitu. Kemudian nama barang masuk, kode barang, nama barang, stok akhir, global kode barang masuk. Kemudian ini kalau sudah diisi semua, maka ada notifikasi data berhasil disimpan. Kemudian ini adalah kalau dikembalikan dia akan kosong kembali. Nah, kalau misalnya kemudian di sini ada spare data barang masuk, ada periksa masuk, nama barang, ambil stok masuk, kode barang, maksimalnya tuh 1000. Di sini juga stok akhir ya, seperti ini, ambil stok masuk. Kemudian stok akhir, kolom name-nya itu stok akhir. Ini untuk di Airtable. Ini kode-kode untuk masuk ke Airtable nih semua. Kemudian ini ada button proses masuk untuk datanya itu masuk ke Airtable juga. Nah, ada proses, button proses, siap proses masuk. Kemudian nanti ada notifikasi periksa kode barang terlebih dahulu. Kemudian untuk notif masuk, masukkan jumlah barang, untuk kita tambah jumlahnya gitu. Kemudian stok akhir baru, kemudian bisa disimpan barangnya. Lalu simpan barang masuk. Barang masuk tuh ada kode barang, nama barang, jumlah masuk, stok akhir, tanggal. Nah, masuk semua tadi yang diinput. Kemudian di sini ada barang masuk, simpan barang masuk, update stok masuk, kode barang, nama barang, stok akhir. Nah, seperti itu. Pokoknya semuanya bakalan masuk ke Airtable. Kemudian barang keluar ini sama juga seperti barang masuk. Ini tampilan barang keluarnya, ada tanggal, terus masukkan kode barang, bisa cari kan, terus nama barangnya, terus ada stok akhirnya sekarang ini kalau kita cari. Kemudian masukkan jumlah barang keluar kalau kita mau keluarkan barang itu. Kemudian proses reset dan kembali. Seperti ini bloknya mirip lah sama yang barang masuk. Nih, dia akan kembali 000 dan kosong. Dan kalau keluar dia ya ada tanggalnya nanti muncul. Kemudian ada periksa keluar, masukkan kode barang terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mau simpan, dia ada notifikasi seperti ini. Kalau misalnya belum diisi, ada nama barang, stok akhir saat ini, stok akhir baru, kode barang, maksimalnya juga 1000 ya. Kemudian ada data barang keluar, periksa keluar, sama sih guys, mirip-mirip. Nah, kalau misalnya kode barangnya itu belum ada yang diinput tadi, maka ada notifikasi kode barang tidak ditemukan. Kemudian
Ini juga masuk ke Airtable kan, semuanya yang udah kita keluarkan. Ini juga data stok akhir tidak ditemukan. Ini juga siap proses keluar, stok akhir baru proses. Kalau diproses, nilai stok akhir di Airtable masih kosong, jadi stoknya itu nggak ada. Kemudian barang keluar, simpan barang keluar, update stok keluar, kode barang, nama barang, stok akhir. Stok akhir keluar, ini barang keluar berhasil disimpan. Nah, kalau dia sudah berhasil disimpan, maka nanti semua tampilannya itu akan kembali kosong. Nah, ini di bagian ini akan muncul nama barang seperti ini lagi, kembali seperti tampilan semula. Kemudian kalau di reset, nah dia akan kembali seperti semula juga tampilannya, seperti yang tadi. Kemudian di sini ada proses keluar. Ya, itu tadi menginputkan, kalau misalnya belum kita masukkan, periksa kode barang terlebih dahulu, masukkan jumlah barang keluar. Pokoknya itu jumlah barang itu harus diisi, jadi bisa disimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, ini dia yang tersimpan seperti itu. Ini kenapa nggak bisa digeser? Nggak bisa. Ini jadi ini semua kode-kodenya. Nah, kalau keluar dia akan, kalau button keluar dia akan kembali ke menu utama. Kemudian kita masuk ke bagian detail barang. Nah, detail barang ini dia akan muncul otomatis ketika kita lihat tadi barangnya. Nah, ini detail barang, text to join kode barang ketika dimasukkan. Kemudian nama detail barang, stok akhir kan dilihat dari stok akhir. Begini tampilannya. Kemudian kita masuk ke stok akhir. Nah, ini adalah bagian list mana barang-barang yang saat ini masih ada gitu stoknya. Nanti dia akan muncul di sini. Kemudian ini dia bloknya. Stok akhir kode barang sama seperti maksimal recordnya 1000. Dia berbentuk list gitu, nanti dia muncul sendiri terlist gitu, jadi dia tabelnya terlist, dia nanti muncul list kode, nama barang, stok akhir, terus ada nama, ada stok akhir, ada stok. Pokoknya itu listnya muncul lah, nama barangnya, kode barangnya, stoknya, tanggal itulah. Kemudian ada isi stok akhir, kode detail. Nah, ini dia nama detail, stok detail. Nah, kemudian kalau button kembali, dia akan kembali ke menu utama. Kemudian yang terakhir ada bagian laporan. Ini tampilan laporannya, ada spinner. Kemudian ada list view untuk menampilkan semua detail barang, daftar barang. Kemudian ini codingannya, dia akan kembali seperti ini. Kemudian ada laporan global jenis laporan. Kemudian di sini ada spinner jenis laporan, dia akan muncul barang untuk barang masuk. Dia akan masuk kode barang keluar juga seperti itu, semua sama akan masuk. Kita bisa pilih nih, kita mau pilih apa, barang masuk, barang keluar, atau
seluruhnya gitu kan. Dan kalau barang masuk akan muncul kode, nama barang, jumlah masuk, stok akhir, tanggal, yang tentang semua barang masuk. Kemudian ini button untuk keluar akan kembali ke menu utama. Sama juga yang untuk barang keluar akan ditampilkan seluruh datanya. Ada nama barang, jumlah keluar, stok akhir, tanggal, semuanya lah. Pokoknya akan muncul di laporan, semuanya terangkap di bagian laporan. Jadi itulah tadi project Kodularnya, semua udah fungsi ya guys. Untuk tombol-tombolnya mungkin kita coba aja langsung di Android untuk kita tes fungsi dari aplikasi stok barangnya. Ini aku sebelumnya udah menginputkan sebelum ini. Kita tes ya. Oke, kita konekkan dulu dari screen mirror untuk menampilkan tampilan di Android ini ke recordan di laptop ini. Oke guys, untuk mengaplikasikannya ke Android bisa langsung ke export. Nah, Android apps, nanti dia langsung muncul, jadi kita nggak perlu scan-scan dari Kodularnya gitu, dia langsung muncul di aplikasi. Tunggu nanti aku tunjukin. Agak lama membuat filenya. Nah, ini bisa di scan atau bisa di download, kemudian kirim aja filenya ke WA, nanti tinggal download di Android. Nah, ini dia aplikasi stok barangnya. Itu kan otomatis dia masuk ke bagian login. Nah guys, ini tampilan loginnya. Kita masukkan username dan password, yaitu admin login. Nah, berhasil login dan masuk. Nah, di sini ada menu utamanya, yaitu ada barang masuk, barang keluar, stok akhir, laporan, dan logout. Nah, kalau kita pencet barang masuk ke halaman barang masuk, ini dia. Oke, ini adalah tampilan di bagian barang masuk. Kita coba input aja ya. Misalnya kodenya 2345, nama barangnya adalah kipas angin. Kita simpan. Nah, barang berhasil disimpan. Kemudian di sini ada masukkan kode barang tadi 2345. Kemudian kita cari. Nah, kipas angin stoknya saat ini adalah 0. Kita masukkan aja jumlah stoknya, yaitu 2. Kemudian kita proses. Bisa. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, dia akan defaultnya itu semua tampilannya akan hilang seperti ini. Nah, kita kembali ke menu utama, kita masuk ke bagian barang keluar. Ada nelpon, sorry guys. Kemudian ini tampilan pada barang keluar. Masukkan kode barang yang tadi 2345. Kita cari. Nah, ini tanggalnya tuh default tanggal hari ini. Nah, kipas angin stoknya 2 tadi yang kita masukkan. Jumlah barang keluarnya kita buat 1, proses. Nah, stok akhir baru tinggal 1. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kemudian kita kembali. Kemudian kita masuk pada bagian stok akhir. Nih, barang-barang yang kita masukkan. Ini yang tadi 2345. Kita klik dari stok akhir ini, maka akan muncul detail barangnya. Nah, ini kode barangnya 2345, ada kipas angin. Kemudian stok akhirnya kan tinggal 1, tadi udah dikeluarin 1. Dan kita kembali lagi ke menu. Kita lihat yang paling akhir adalah bagian laporan. Nah, laporannya di sini kita bisa pilih mau kita lihat apa nih, barang masuk, barang keluar. Kita lihat barang masuk terlebih dahulu.
Nah, kita tunggu dia akan otomatis muncul. Nah, seperti ini tabelnya. Karena tampilan HP-nya gede, jadi dia agak nimpa gitu. Sebenarnya tergantung dari ukuran di Android kalian. Kemudian barang keluar. Nih, ada semua. Oke, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kembali logout. Nah, seperti itu fungsi dari aplikasi Stockly ini, manajemen stok pintar. Oke. Nah, oke guys, jadi sudah masukkan dia di Airtable. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang project saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.